Politikus. Ada tikus. Ya begini ya Allah, nggak menghargai orang yang, ya udahlah. Dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala menghancurkan sehancur-hancurnya para pelaku pembantaian 6 syuhada pengawal kami dan yang memerintahkannya, serta para aktor intelektualnya juga yang merestuinya, dan semua yang terlibat dalam pembantaian sadis dan brutal tersebut secara langsung maupun tidak langsung. Allahumma dammirhum tadmira waqtulhum badada wala tughadir minhum ahada ya qawi ya matin ya muntaqim amin ya rabbal alamin. Ayo pasang iklan produk jualan kalian di Babe Aldo Official Channel dengan jangkauan ke ratusan ribu penonton. Insya Allah omset melonjak hingga 3 kali lipat. Konten iklan Anda akan tayang di 2 akun utama YouTube Babe Aldo dengan ratusan ribu penonton selama 5 hari berturut-turut, dan juga akan tayang di Instagram dan juga TikTok Babe Aldo. Harga 500.000 untuk pemasangan 1 kali iklan, tayang 5 hari berturut-turut. Untuk kerjasama pemasangan iklan, hubungi WhatsApp ke 0812 8385 8736. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back, selamat datang lagi di channel Babe Aldo bersama gue Babe Aldo, YouTuber rakyat biasa yang tetap santai, tetap sehat, dan jangan lupa kopi karena udah berbuka puasa ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bijadin biwali. Salam revolusi akhlak, semangat revolusi akhlak. Semoga akhlak kita jadi lebih baik hari ini dibanding kemarin. Panjang umur, perjuangan, merdeka, Allahu Akbar. Salam sejahtera bagi seluruh rakyat Indonesia dimanapun kalian berada. Semoga kalian semuanya dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun. Dan mudah-mudahan kalau ada yang sakit dari kalian itu menjadi sakit penghapus dosa dan pahala, sakit yang insya Allah segera disehatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam sehat yang manfaat. Amin ya rabbal alamin. Oke guys, jangan lupa di subscribe dulu. Ini minta maaf ya, gue ngerokok ini reaksi ini diantara yang paling diantara yang menjijikkan ini, kayaknya yang paling menjijikkan yang paling gue bahas nih. Ya Allah, sampai begini ya. Ini udah di subscribe ya, udah ya. Ini ada, ya Allah, tadi gue mau ngabuburit, buka-buka berita, ada berita-berita begini. Ada apa pendapat teman-teman semua detik-detik pertemuan Surya Paloh dan Prabowo Subianto di Nasdem Tower. Aduh, jadi percuma guys, udahlah. Politikus. Ada tikus. Ya begini ya Allah, nggak menghargai orang yang, ya udahlah. Gue kasihan aja ada rakyat Indonesia ya. Nih lihat nih videonya. Oke, dijemput ya. Oke, wah pelukan iya. Ya, aduh, serius ya. Di antara politik itu bagus ya, politik ya. Cuman kalau politikusnya begini ya, kayak nggak punya apa ya, nggak punya idealis gitu. Alhamdulillah dia. Nih, ya kan? Ya. Ngopi guys, ngopi. Dah tuh ya, nggak usah lama-lama. Kalau gue sih ngeliatnya ya udahlah, begini. Rakyat kena prank lagi ya. Allahu alam deh. Langsung kita lihat apa pendapat teman-teman di Twitter deh ya, nggak usah lama-lama. Langsung ke Twitter guys, let's go. Oke guys, ini udah di Twitter ya. Di post di sini aja dah. Mana post tadi ini di sini ya. Jalan dikit. Ya itu. Aduh, jijik aja gue ngelihatnya ya. Di sini. Iya, apa ya? Gue merasa rakyat yang di prank gitu. Iya, di prank. Kayaknya, tapi ya gue tetap aja istiqomah. Cuman gue udah nggak mau percaya lagi sebenarnya yang namanya politikus, sudah sama sekali.
nggak layak dipercaya. Udah. Kita yang di ujung tombak, rakyat ketemu rakyat kita nih, rakyat ketemu aparat kita nih, mereka begini, alah. Kayaknya pertanyaan lu harus diteruskan ke Pak Anies Baswedan. Gue mah ikut kata Pak Anies saja, yang pasti sampai kapanpun gue tetap di barisan perubahan. Oke, siap. Berani nggak nemuin Pak Anies? Mengingat kemarin masih kayak dendam gitu dengan angka 11. Demi tambang, demi catering, demi media, demi hotel, lancar jaya Pak lo. Iya, lancar jaya. Ini yang sebentar lagi akan sering kita dengar. Demi persatuan nasional, demi kepentingan yang lebih tinggi lagi, bangsa dengan negara, bla bla bla. Ini jurus yang dianggap ampuh, yang biasa elit-elit partai pakai untuk bisa menikmati kue-kue kekuasaan. Jadi oposisi itu berarti ya. Ya sudahlah, tetap rakyat korbannya. Rakyat korban. Rakyat tetap jadi korban, sayang. Semua partai adalah merupakan bagian tak terpisahkan dari konspirasi. Isinya para elit yang mengedepankan kepentingan kemapanan diri, dan kelompoknya yang berlindung dalam baju kepentingan bangsa. Insya Allah semua partai juga sama brengseknya, isinya para maling. Sepakat? Aduh. Tim Amin lagi berjuang di MK, Surya Paloh, Nasdem, dan ketumnya malah bertemu dengan Prabowo. Wah, sangat tidak beretika saya rasa. Harusnya berjuang sampai akhir. Ya begitulah. Ya begitu. Ya begitu. Ya begitu, nggak ada. Astagfirullahaladzim. Ternyata Surya Paloh ketua partai yang nggak punya integritas dan pendirian yang kuat, hanya tong kosong nyaring bunyinya. Iya. Ya, Anies dipakai untuk naikkan suara Nasdem kemarin ya. Allahu Akbar. 2019 Prabowo Gerindra gabung istana, khianati pendukungnya setelah berjuang di MK. 2024 masih ada upaya perjuangan di MK. Tapi Surya Paloh dan Nasdem sudah berkhianat. Sejak awal diduga yang dikejar suara partai, tidak all out menangkan Amin. Iya. Ngopi sayang, ngopi ya. Aduh. Tapi pengkhianat tetaplah pengkhianat dengan segala dramanya. Emang rakyat ini bodoh semua. Sisakan ruang besar ketidakpercayaan pada politisi, terutama ketua umum pebisnis. Akhirnya drama pertemuan dengan LBP di AS, pertemuan beberapa kali dengan istana terjawab juga. Iya. Waduh. Udahlah. Semoga PDIP segera gulirkan hak angket. Terima kasih sudah menunjukkan manusia-manusia pragmatis. Idealisme hanya halusinasi. Iya. Itu yang masalah yang hilang sekarang ini, idealisme sayang. Orang untuk istiqomah itu emang berat istiqomah itu sayang. Biar adil, keputusan hak angket harus dua sisi alias dua sisi kena. Baik pemakzulan maupun diskualifikasi. Pemakzulan untuk pelanggaran oleh RI 1, sedang diskualifikasi untuk pelanggaran oleh Kubu 02. Iya, sudahlah, kalau rakyatnya nggak punya nyali, makanya itu rakyat yang kemarin ke JIS, ini kalian masih ada perjuangan di MK, turun ke MK semua. Turun ke MK semua itu, yang datang ke JIS. Nggak bosan apa kita ditipu begini? Mari kita tetap berdiri bersama Pak Anies. Gue sih lihat ini semuanya tontonan kejar tayang aja lah. Kalau gue berdiri bersama kebenaran, kalau Aniesnya benar ya kita dukung. Tapi kalau enggak ya enggak lah. Berterima kasih ke Paloh yang telah orbitkan Anies dan tempatkan koalisi perubahan dengan simbol perubahan bagi keadilan dan kebenaran. Sayangnya, sang penggagasnya loncat ke rezim Jokowi dengan resistensi kuat menolak kehadiran pengkhianat konstitusi. Munafikunkah? Monggo. Iyalah. Mau bilang apa? Tak ada yang istimewa, begitulah SP. Beliau kan bisnismen, politisi, wajar kelakuannya begitu. Alhamdulillah tak ada satupun surat suara kemarin gue coblos buat Nasdem. Gue udah tahu dia. Iya sama. Gue dari awal Nasdem. Gue sempat dicebut-cebong gara-gara gue pernah mengkritisi Nasdem. Ya kan? Iya kan? Tapi ya begitulah rakyat.
Sepertinya kita memang tidak bisa terlalu berharap aja banyak pada sesama pengusaha itu. Yang kita cari leader bukan dealer. Ya itu. Mereka dealer sayang, bukan leader. Orang-orang yang terlibat langsung dengan rezim ini serta yang mendukung dinasti Jokowi harus dihukum mati. Aduh, ketinggian bang. Percuma sih, gak dukung dari awal jadi pasti dapat ampasnya doang. Aman semua kasus, hehe. Alhamdulillah gak nyoblos Nasdem kemarin. Pengen kusawat ndau CSP. Kusawat dulu di Timpok, Timpok. Aku mencium sesuatu, super deal. Kita tonton dan perhatikan saja dramanya. Dari awal ngusung Pak Anies, nggak terlalu percaya sama parpol, dia tetap dukung Pak Anies. Ya, mudah-mudahan Anies tetap istiqomah sama rakyat. Itu aja. Biasa aja, karena begitulah politik yang mereka anut. Laga-laga kesatria cinta tanah air dan kepentingan nasional itu biasa mereka lontarkan meskipun tidak sesuai kenyataan. Dan banyak yang tertipu. Membicarakan masalah strategi mau kandangin si Wiwi sekeluarga kali. Bisa juga ya. Bisa 3 kemungkinan. PS menyerah ke SP bahwa pemenang sejati adalah Amin. 2. PS menyampaikan ke SP bahwa dia menyerahkan sepenuhnya keputusan pada SP karena sudah tahu di MK bahwa Amin pasti menang. Atau melalui angket bahwa PS dibatalkan. 3. Kembali nomor 1 atau nomor 2. Bisa. Kita lihat aja. Sebenarnya yang tidak biasa adalah PS datangi SP. Jadi ada 2 kemungkinan. Bujuk supaya tidak ada angket, bujuk supaya tidak lapor ke MK. Mungkin atas perintah JKW ya. Mungkin karena 2 hal itu akan gagal PS jadi presiden. PS rendah hati. No, sekarang sedang rendah diri dan merendahkan dirinya. Iya, presiden rendah kayak gitu ya. Presiden yang kalah. Presiden yang menang kok datangi yang kalah. No, itu besar hati ya lah. Pokoknya nggak percaya. Semuanya politikus mau ngapain aja gue nggak percaya. Sampai mereka udah berbuat baru. Oh ya udah. Kalau masih begini-begini nggak mau percaya. Mantap Pak Prabowo hanya memimpin beliau besar. ODGJ. Paling bicara lezatnya hidangan istana dengan kelezatan hidangan istana dah. 2 menteri mereka jadi korban. Nah. Sebagai teman lama selama 40 tahun, gua kira nggak ada masalah. Iya. Sisakan ruang ketidakpercayaan pada politisi. Blas, Palu Asu, ini Palu Asu. Bodoh amat lah, saya ikut apa kata Pak Anies Baswedan. Yang jelas saya selalu berada di barisan perubahan. Siap, Umaira. Oke ya, guys, gitu aja ya. Sekali lagi gua tutup ini kesimpulannya. Di antara yang menjijikkan ini yang paling menjijikkan. Oke, gue Babe Aldo. Pamit dulu, sampai jumpa di konten gua berikutnya. Selamat berpuasa. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nggak percaya politisi, walaupun dia jalan di atas air, gua nggak bakal percaya. Ada koalisi sama kita Pak. Wih, santai dong. Al Godi, sekarang ada warnanya loh, baju koko Habaib.